Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Akbar dengan CP077. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul apa saja sih yang biasanya divisi Human Resource itu pakai dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya, gitu. Nah, sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu nih, Human Resource itu apa sih? Modul Human Resource itu apa sih? Nah, jadi pada UDU ini dirancang untuk pada modul Human Resource ini pada UDU dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola semua aspek terkait karyawan dan manajemen sumber daya manusia. Jadi modul ini itu mencakup berbagai fitur yang mencakup siklus hidup karyawan, administrasi personalia, manajemen absensi, manajemen gaji, penilaian kinerja, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini dalam modul pada Human Resource ini ada 8 ya yang nantinya akan saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak modul ekstra yang menarik lainnya. Nah, di sini ada 8 yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama tuh ada employee. Nah, employee. Ini modul employee pada dalam modul itu memungkinkan Human Resource untuk mengolah data karyawan secara efisien. Jadi HR dapat menyimpan informasi pribadi, riwayat pekerjaan, kualifikasi, dan dokumen terkait lainnya dalam satu sistem terpadu. Dengan demikian, HR dapat dengan mudah mengakses dan mengelola data karyawan, termasuk detail pekerjaan, kontak, dan pengaturan akses yang relevan. Kita langsung ke UDU-nya ya. Nah, pada modul employee ini banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Nah, di sini ya. Ini employee yang sudah saya masukkan. Nah, sebelum saya masukkan employee, alangkah baiknya kita tuh memasukkan sebelum memasukkan karyawan-karyawannya, alangkah baiknya kita tuh memasukkan departemennya ya. Karena untuk saya pribadi di employee itu saya masukkan departemennya. Jadi di perusahaan yang saya kerjakan, PT Kita Manufaktur, terdapat sekitar 8 departemen. Jadi setiap departemen itu punya beberapa karyawan gitu ya. Nah, kita bisa ke departemennya. Nah, di sini ada 9 departemen. Termasuk Human Resource. Nah, untuk membuat departemen ini ada 2 cara. Yang pertama itu kita import. Import itu dengan klik import file Excel dengan klik favorites, ya kemudian klik import record gitu. Kemudian ada juga kalian bisa klik new di sini. Nah, di sini kalian bisa isi ya, mulai dari departemen name seperti itu. Kalian bisa isi departemen name-nya. Nah, setelah sudah kalian bisa klik save tadi, nantinya akan seperti ini. Memang lebih mudah itu kalau buatnya tuh import ya. Misalnya seperti ini. Di sini kita cari, mungkin udah ada ya saya. Master data departemen ya. Nah, ini ada. Kita coba. Kita tunggu beberapa saat ya loading.
Nah, di sini filenya sudah terinput. Jadi nanti ada kolom departemennya, kemudian company-nya. Untuk manajernya belum saya isi karena kita belum import karyawan-karyawan yang ada di PT tersebut gitu. Ini kita tes dan ternyata bisa gitu ya. Intinya akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita ke bagian employer. Nah, untuk manualnya kita bisa klik di sini. Klik new. Di employer ini banyak banget yang bisa data-data karyawan yang bisa kalian isi ya. Mulai dari nama pegawainya, kemudian posisi pekerjaannya itu apa, nah kemudian itu departemennya yang tadi kita barusan import. Nah, kemudian di sini ada nomor telepon, email, dan alamat. Kemudian di sini ada ini nanti ya ada pengajuan seperti expense untuk kegiatan di luar kegiatan kantor, kemudian ada cutinya dia, gitu-gitu ya. Ya banyak lah tentang informasi karyawan di sini. Jadi setelah kalian isi, kalian bisa klik save. Nah, adapun cara import secara otomatis menggunakan cara yang tadi. Nah, di sini Nah, di sini sudah terimport. Bisa kita lihat di sini ada nama karyawannya, nomor telepon, email, company, kemudian ada departemennya, ada job positionnya gitu. Nah, untuk manajer ini tuh nanti error ya karena kita baru saja menginput karyawannya, jadi belum ada karyawan sama sekali. Gitu di sini. Cuma kita tes. Nah, iya. Tadi karena sudah terimport ya, jadi nggak bisa karyawan yang sama. Jadi kalau manajernya tidak di input, ikutan diimport, jadi ya bisa kok ini. Seperti itu. Kemudian setelah itu di modul ini ada juga training programnya. Nah, jadi training program itu seperti pelatihan-pelatihan yang karyawan oleh perusahaan tuh diikut sertakan atau si perusahaan ini membuat training tertentu gitu loh. Nah, di sini saya sudah buat beberapa ya. Ada training sales teknik and strategi, manufacturing process optimization training, dan lain-lain ya. Ini baru satu yang sudah di selesai itu komplit ya. Nah, untuk yang training ini kalau manualnya ya kalian bisa klik new di sini. Kemudian kalian bisa sini training programnya, departemennya, kemudian waktu periodenya, misalnya seperti ini. Nah, di sini ini contohnya departemen manufaktur, kemudian orang yang bertanggung jawab pada training tersebut. Di sini ada Martin. Kemudian itu waktunya ini saya buat ini 2 jam. Kemudian seluruh departemen manufaktur yang ikut serta dalam kepelatihan ini gitu. Nah, setelah itu kalian bisa klik save manually ya. Nah, kalau untuk otomatisnya seperti biasa, kita bisa klik favorite, kemudian import. Nah, kemudian kita bisa nih di sini. Import master data yang training. Jadi kita punya data trainingnya, mulai dari nama dan segala macam yang tadi
yang field-field yang harus kita isi, nanti akan otomatis terimport gitu. Jadi langsung tadi itu saya isinya ada 4 training apa 5 training ya, nanti otomatis semuanya langsung terisi gitu. Tadi langsung 4-4-nya atau 5-5-nya tadi gitu. Nah kemudian semuanya udah, kita ke modul berikutnya, yaitu rekrutmen. Nah, jadi modul rekrutmen di Udo ini membantu HR dalam mempercepat dan menyederhanakan proses perekrutan karyawan baru. Kemudian HR juga dapat membuat dan mengklaimkan lowongan pekerjaan, melacak pelamar, menjadwalkan dan mengelola proses wawancara. Kemudian juga serta melibatkan tim rekrutmen secara efektif. Jadi modul ini memungkinkan HR untuk mengelola database pelamar dan menilai kandidat secara holistik. Kita langsung aja ke Udonya ya untuk praktiknya. Nah, di sini saya sudah buat karena jadi ceritanya kan karena di perusahaan ini ada 17 job desk. Ini saya buat semuanya itu satu masing-masing job desk itu membutuhkan satu karyawan baru gitu. Nah, di sini sudah ada 5 pelamar yang satunya digagalkan pada ada beberapa proses nantinya. Nah, di sini lowongan ini tuh dipublish di website perusahaan ya. Nah, yang di unpublish ini karena sudah ada tawaran pelamar, makanya di unpublish seperti itu. Nah, yang pertama ini ada rekrutmen untuk job position. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kalian bikin manual ini, kalian bisa klik di sini. Nah, langsung bisa kalian ketikkan posisi mana nih yang akan dicarikan pegawai barunya gitu. Langsung bisa kalian klik create di sini. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada reportnya juga ada rekrutmen analisis. Nah, kemudian di sini pada application ini ada pelamarnya. Nah, di sini ada 5. Jadi yang ada 4, yang satu lagi itu gagal, jadi total ada 5 yang sudah melamar. Jadi kalau yang enak dilihat itu menggunakan Kanban ya. Di sini kalian bisa atur di sini. Jadi kalau untuk seleksi ini kalian bisa cuma drag and drop aja ya, teman-teman. Jadi kalian bisa misalkan orangnya sudah lulus seleksi administrasi, ya sudah langsung langsung digeser ke tes dan evaluasi. Nah, di sini juga ada yang gagal. Cara untuk melihat itu di reviews ya. Di sini ada faktor yang gagal pada tes dan evaluasi dengan alasan doesn't meet the qualification requirement of the test. Nah, oh iya teman-teman, kalian juga bisa bikin nih alasan penolakannya di sini pada configuration, kemudian reviews reason, kalian bisa klik new seperti itu. Oh iya, bagaimana sih cara untuk menginput si pelamar baru? Nah, seperti biasa ya, kalau manual, kalian ini secara manual, kalian bisa klik new di sini. Nah, kalian bisa isi field-field di sini, jadi subjeknya, kemudian namanya, email, dan lain-lain ya. Di sini ada juga ada lulusan pendidikan terakhir. Kemudian ada ekspektasi dari pendapatan dia, kemudian ada salary yang diajukan oleh perusahaan seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau secara secara otomatis kalian bisa klik
ini import di sini seperti biasa favorite, import file, dan di sini kalian cari kalian buat dulu ya file Excel yang ada application-nya gitu. Jadi tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah masuk filenya, sudah terbaca. Kemudian di sini ya, di sini ada tampilan kolomnya itu ada nama, email, kemudian nomor telepon, degree-nya itu apa, kemudian ini perekrutnya, kemudian dia melamar di bagian apa, kemudian departemennya, kemudian ada ekspektasi salary, kemudian ada salary yang ditawarkan oleh perusahaan gitu. Nah, kemudian dites dan nggak ada masalah ya, jadi everything seems valid. Seperti itu untuk yang rekrutmen. Gitu ya, jadi rekrutmen seperti itu, dan nanti kalian bisa nih dari kan tahapnya ini ada 3 ya, seleksi administrasi, tes dan evaluasi, dan interview and contract proposal. Oh ya, jadi tahap ini beda-beda ya, tergantung kalian ini gimana. Jadi saya itu maunya seperti ini, ada 3 tes sampai 4 tes termasuk penandatanganan kontraknya. Nih kalian bisa aja nih hapus di sini edit stage atau delete stage-nya gitu. Jadi misalkan mau atau mungkin nambah stage di sini bisa. Dan bisa klik plus stage di sini. Nah, bagaimana sih cara untuk nambah karyawan? Jadi misalkan kontraknya udah ditandatangani ya. Seperti si Astri ini, bagaimana cara dia untuk menjadi karyawan gitu. Ya kalian tinggal drag and drop aja di sini. Kontrak signed. Kemudian kalian bisa, ini kan hire ya. Nah, kalian bisa di sini klik create employee. Habis setelah klik employ, nanti dia akan muncul di employ karyawan sini. Di employ. Nah, dia belum bekerja nih. Dia baru muncul di kontrak. Nanti nah ini kan sudah berjalan semua ya kontraknya ya, yang new ini. Nah, nanti dia akan muncul di non seperti ini. Nanti kita tinggal buat kontrak barunya. Nah, cara buat kontrak baru itu tinggal seperti ini. Karena kontrak ini kan harus manual ya. Nah, jadi kalian bisa klik new kontrak di sini. Nah, kemudian ini boleh namanya, nama pegawainya misalnya. Kemudian di sini nama nah, di sini kan nama ini ya, nama employee-nya yang baru aja kita rekrut. Nah, kemudian kontrak start date sama kontrak end date-nya. Jadi misalnya dimulai pada tanggal 23 bulan Juni. Jadi tanggal video ini dibuat ya, karena kita baru tadi misalnya merekrut karyawan itu di hari ini. Kemudian kalian bikin di sini kontrak start date, kemudian kontrak end date-nya. Nah, setelah itu ini gajinya, di sini ada UAG-nya. Nah, seperti itu ya. Untuk yang cara membuat merekrut karyawan sampai menjadi pegawai ya. Pegawai yang sudah berjalan gitu, sudah bekerja seperti itu. Nah, kemudian untuk rekrutmen itu seperti itu. Setelah itu ke modul attendance. Jadi modul attendance ini memfasilitasi pengelolaan kehadiran karyawan. Jadi HR dapat menggunakan sistem absensi digital untuk merekam dan melacak kehadiran karyawan, cuti, dan izin dengan mudah. Jadi modul ini membantu HR untuk menghasilkan laporan kehadiran, mengelola jadwal kerja, menghitung jam kerja, dan memonitor kedisiplinan karyawan. Seperti itu.
Nah, kita langsung aja ke praktiknya. Untuk modul attendance. Jadi kita bisa langsung ke attendance aja. Nah, jadi di sini sudah terdapat, ini saya baru memasukkan kehadiran selama 1 minggu ya. Ini kayak kalau kalian buat di Excel sebenarnya lumayan banyak ya, kan harus satu-satu seperti ini. Jadi nanti isinya seperti ini. Kalau kalian mau buat baru juga kalian bisa klik new di sini. Seperti itu. Nah, seperti ini nanti check-in jam berapa, kemudian check-out jam berapa. Seperti itu. Kemudian kalau kalian mau import ya bisa saja, tapi karena datanya sama mungkin nggak bisa ya. Nah, ini karena datanya sama. Nih, the employee was checked in tanggal tersebut ya, jadi nggak bisa. Nah, seperti itu untuk yang attendance. Kemudian kita ke modul berikutnya. Di sini ada time off. Nah, jadi modul time off ini membantu HR dalam mengelola cuti dan izin karyawan. Jadi HR itu dapat mengatur kebijakan cuti, memproses pengajuan cuti, dan melacak sisa cuti karyawan melalui platform Udu. Jadi modul ini juga memungkinkan HR untuk membuat kalender cuti dan mengelola persetujuan cuti. Jadi sehingga memudahkan HR dalam merencanakan jadwal kerja dan mengelola keseimbangan kerja keluarga karyawan seperti itu. Nah, kita langsung ke prakteknya pada modul time off ini. Nah, jadi kalau yang pertama-tama yang harus kita isi pada modul time off itu adalah time off type-nya. Jadi tipe-tipe cutinya itu di cuti-cuti tipe-tipe cuti dalam perusahaan ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ya. Time of types bisa kita lihat di sini. Nah, di sini saya buat 4 tipe cuti. Terdapat cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit. Nah, untuk membuatnya bisa kalian klik new atau kalian import ya. Kalau klik new, tinggal kalian klik di sini. Nah, kemudian kalian bisa namakan nama cutinya apa. Kemudian juga di sini approval-nya kalian bisa atur. Di sini tidak butuh persetujuan, kemudian disetujui oleh time of officer. Kemudian juga kalian bisa di sini bisa pilih time of officer itu siapa dari seluruh karyawan ini, kalian mau milih siapa terserah. Kemudian di sini ada request allocation-nya, kemudian ada di sini ada opsi untuk perpanjangan hari untuk liburnya atau nggak boleh gitu. Nah, setelah sudah kalian bisa klik save gitu. Kita lihat contohnya mungkin ya. Nah, di sini ada cuti sakit. Nah, di sini approval-nya ini by employees approver and time of officer, di mana responsible time of officer itu si Martin. Martin itu manajer HRD ya. Kemudian ini ada extra days request allowed, jadi ada request untuk nambah hari cutinya. Nah, kemudian dan disetujui oleh time of officer-nya seperti itu. Nah, setelah time of types, kita ke time of allocation ya. Kita ke allocation-nya. Jadi allocation itu kayak seperti cuti ini buat siapa aja sih, seperti itu. Siapa yang berhak menerima cuti ini gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita buka satu-satu ya.
untuk cuti tahunan. Nah, untuk cuti tahunan itu periode validasinya itu setahun ya. Kita buat setahun, jadi durasinya ini 12 hari. Karena ya biasanya 12 hari untuk cuti tahunan, dan kemudian eh yang menerimanya itu semuanya. Karena kan cuti tahunan ya. Boleh diambil oleh seluruh karyawan oleh PT Kita Manufaktur Company, satu perusahaan. Kemudian untuk cuti besar. Nah, jadi cuti besar ini saya buat ketentuan kalau cuti besar ini hanya bisa diambil oleh karyawan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Nah, di sini ada sekitar 6-8 karyawan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Nah, ini cuma yang berhak untuk menerima cuti besar itu ada Aldi, Anya, Arsi, Dimas, Eli, Livale, Loli, dan Martin gitu. Kemudian untuk validasi periodenya 1 tahun, sama semuanya, semua cuti. Kemudian durasinya itu 44 hari, seperti itu. Itu untuk yang allocation cuti besar. Kemudian di sini kita buka untuk cuti bersalin ya. Nah, pada cuti bersalin tentunya yang berhak itu, pegawai yang berhak untuk menerima cuti bersalin itu adalah pegawai perempuan ya. Jadi kita seleksi di sini pegawai perempuannya. Seperti itu. Ini modenya by employee. Jadi satu persatu kita pilih di sini. Yang kemudian durasinya itu 66 hari dan validasi periodenya itu 1 tahun. Seperti itu. Kemudian yang tadi itu ada cuti sakit. Nah, cuti sakit ini sama seperti cuti tahunan, cuma durasinya yang memang 260 hari. Kemudian ini buat untuk seluruh karyawan dan validasi periodenya itu 1 tahun. Nah, durasinya ini 260 hari. Nah, tapi setelah karyawan cuti sakit selama lebih dari 30 hari, yang akan diberlakukan sistem cuti tanpa gaji ya. Jadi dia cuti tapi nggak digaji seperti itu. Kalau lebih dari 30 hari seperti itu. Nah, ini untuk time off-nya. Untuk modul time off, kita ke modul selanjutnya. Di sini ada modul appraisal. Jadi modul appraisal dalam modul ini memungkinkan HR untuk melakukan penilaian kinerja karyawan secara teratur. Jadi HR juga dapat membuat siklus penilaian, mengatur target kerja, memberikan umpan balik kepada karyawan, dan melacak perkembangan kinerja. Jadi modul ini membantu HR dalam mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan, serta merencanakan program pengembangan karyawan yang efektif. Nah, sekalian aja kita baca sama modul selanjutnya karena ini sangat berkaitan ya, antara modul appraisal dan juga modul survei. Kemudian modul survei ini memungkinkan HR untuk membuat dan mengelola survei internal atau eksternal. Jadi HR dapat menggunakan survei ini untuk mengumpulkan umpan balik dari karyawan, mengukur kepuasan kerja, menganalisis iklim organisasi, atau mengevaluasi keefektifan program HR. Dengan modul ini, HR dapat mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan hasil survei dan meningkatkan kepuasan serta keterlibatan karyawan. Nah, ini kita langsung aja masuk aja ke UDU untuk modul appraisal ya. Jadi kan appraisal ini kan penilaian penilaian kepada karyawan ya. Jadi seperti dibuat pertanyaan gitu untuk karyawan, nanti karyawan itu suruh jawab. Nah, jadi appraisal ini nah di sini ada nama pegawai yang akan diberikan pertanyaan, diberikan kayak mungkin kayak apa ya bahasanya, lebih ke kuesioner lah ya, pertanyaan penilaian. Di sini kemudian employee-nya kita checklist, kemudian appraisal form-nya. Jadi ini berasal dari modul survei. Seperti itu. Jadi ketika udah, kalian bisa klik start appraisal and send form seperti itu. Nah, ini untuk yang tadi kan ada pertanyaan ya. Ini misalkan yang sudah ya. Di sini ada
tema pertanyaan itu penilaian kinerja karyawan. Nah, ini itu berasal dari modul survei. Nah, kemudian kita buka modul survei di sini. Nah, di sini ini ada penilaian kinerja karyawan yang dibuat oleh Martin bulan Juni. Pertanyaan itu ada 3 ya. Nah, jadi di sini kalian bisa tambahkan pertanyaan ya. Jadi pertanyaan itu kan ada tipenya berbeda-beda ya. Ada yang pertanyaan yang jawabannya itu single line text box. Ini ada beragam ya. Ada pertanyaan yang pilihan ganda, kemudian ada pertanyaan yang hasilnya itu ya tanggal aja gitu. Ada yang mau hasilnya angka aja seperti itu ya. Kayak contoh soal matematika dan lain-lain. Kemudian ada multiple choice yang multiple answer diperbolehkan gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa tambahkan, bisa kalian tambahkan kalau kalian mau. Nih untuk membuatnya kalian bisa klik new di sini di sini. Nah, seperti tadi ini responsible-nya orang yang bertanggung jawab atas ya pertanyaan yang ini. Kalian bisa isi di sini, kemudian question-nya berapa banyak nih terserah kalian yang nanti akan diberikan kepada karyawan ya. Nah, ini untuk modul yang appraisal and survey ya. Jadi kita ke modul selanjutnya. Di sini ada modul expense. Jadi modul expense di Odoo ini mempermudah HR dalam mengelola pengajuan dan penggantian biaya karyawan. Jadi HR ini dapat memantau dan meninjau pengajuan klaim biaya karyawan dengan mudah melalui platform Odoo. Odoo ini juga memungkinkan HR untuk mengintegrasikan pengajuan biaya dengan proses pembayaran, mengelola perjalanan dinas, dan menghasilkan laporan pengeluaran yang akurat. Jadi HR ini semacam modul yang mengurusi expense ini semacam modul yang mengurusi kegiatan-kegiatan karyawan di luar kantor ya. Ya misalnya kayak mengikuti konferensi, mengikuti komite. Nah, di sini sudah saya buatkan beberapa. Nah, di sini ada konferensi Hannover, kemudian ada menghadiri komite industri nasional, kemudian ada meeting dengan klien, kemudian di sini ada mengikuti Manufacturing Indonesian Expo 2023. Nah, di sini ada pegawainya yang mengikutinya, ada Aldi, Dimas, Martin. Kemudian pay-nya di sini ada diikuti oleh employee. Jadi seperti pembayaran itu bagaimana? Jadi pembayaran itu jadi karyawan dulu yang bayar, kemudian nanti akan diganti oleh perusahaan. Nah, ini yang sudah terupload. Seperti itu. Kemudian kita coba contoh buka yang ini ya. Coba kita bikin baru di sini. Nah, ini sama seperti tadi, deskripsinya, kemudian ada totalnya. Total ini kalian bisa ganti, misalnya mungkin kalian pergi ke luar negeri, jadi bisa ganti ke US, seperti itu. Nah, di sini paid by-nya apa, kemudian ini keterangannya, kemudian ada bill reference, kemudian akun ini masuk ke akun mana. Nah, di sini saya masuk ke keperluan lain untuk akunnya. Kita bisa keluar lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti kalian bisa klik create report seperti itu. Nanti akan muncul. Ini untuk yang my expense. Kemudian yang terakhir itu adalah modul payroll. Ini modul yang menurut saya paling kompleks ya. Jadi modul payroll ini di Odoo ini menyediakan fitur lengkap untuk pengolahan penggajian. Jadi HR dapat mengelola daftar karyawan, menghitung gaji dan tunjangan, memproses penggajian, serta menghasilkan laporan penggajian yang akurat. Di modul ini juga dapat terintegrasi dengan modul attendance dan time off untuk menghitung gaji berdasarkan karyawan dan cuti karyawannya. Seperti itu.
Nah, kita langsung aja ke modul payroll. Nah, jadi pada modul payroll ini sebenarnya kita harus import beberapa hal ya. Di sini ada yang pertama itu kita harus import salary kategori, kemudian salary structure, kemudian salary rules-nya, dan yang terakhir itu employee passive-nya. Jadi ada 4 yang harus diimport ya, atau kalian isi seperti itu. Nah, pertama-tama ini kita masuk ke dalam salary rules kategori. Ini karena ini hal yang pertama kita import ya. Hal yang pertama kita isi ya. Nah, di sini ada basic, allowance, gross, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari datanya, ini master data salary kategori. Nah, di sini datanya itu ada nama, kode, kemudian kategori. Ini kolom-kolomnya ada 3 seperti ini. Nah, biasanya ini tuh menggunakan import ya, karena biasanya kan banyak seperti yang tadi ya. Nah, di sini kita tes, dan everything seems valid, kemudian kalian bisa import. Dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah saya lulus kategori, kenapa saya lulus kategori? Karena bisa kita lihat nanti pada salary rules-nya ini terdapat kategorinya gitu. Jadi kalau nggak ngisi kategori terlebih dahulu, nanti nggak bisa diimport nih. Jadi nantinya malah error seperti itu. Nah, kemudian bisa kita praktekkan untuk yang salary rules-nya. Ini salary yang sudah terimport ya. Nah, ini kan ada kategori yang tadi kita bikin. Nah, kita tes dan everything seems valid. Jadi pada Excel salary rules ini terdapat nama, kemudian kategori, terus ada kodenya. Sini ada kode dari nama dari salary rules-nya. Kemudian ada amount type ini saya buat ini Python code. Jadi nanti akan terhitung otomatis seperti itu. Nah, kemudian setelah salary sudah, kita masuk ke salary structure ya. Biasanya kalau salary structure itu saya melakukan proses secara manual. Seperti ini kan salary structure misalkan golongan berapa ya. Misalnya ini buat golongan 5, kemudian referensi itu kodenya. Terus kalian di sini sendiri. Headline, kita coba buka contoh yang sudah aja kali ya. Kita coba buka golongan 1. Nah, di sini pada golongan 1 nih terdapat ini ya, salariusnya kita masukkan yang termasuk ke dalam golongan 1. Nah, di sini ada basic salary, terus tunjangan uang makan, tunjangan uang transport, uang lembur, tunjangan THR, premi, kemudian ada potongan dari masa kerja, kemudian iuran, gross, dan net salary gitu ya. Untuk salary structure golongan 1. Kemudian kalian klik save. Nah, seperti itu untuk yang salary structure. Kemudian yang terakhir itu adalah employee payslip. Pada employee payslip itu, nah penting di sini kalian itu mengisi kontrak yang tadi ya. Jadi kontrak karyawan itu harus berjalan untuk menjalankan employee payslip. Kita contoh di sini yang sudah si Bella.
Nah, ini sebenarnya saya mengisi secara manual karena seharusnya ketika kalian sudah mengisi time off secara benar dan juga attendance 1 bulan full, maka nanti akan muncul sendiri di sini ya. Nah, di sini pertama-tama yang kalian isi itu pasti periodenya, tanggal berapanya kan bulan April ya. Jadi bulan 4 tanggal 1 sampai tanggal 30, kemudian kontraknya itu Bella. Referensinya nih kalian ya terserah referensinya, kemudian strukturnya kan golongan 1 si Bella. Kemudian page slip name-nya. Kemudian kalian isi di sini di work days-nya apa aja. Misalkan dia kerja kan kalian kan bulan April ya ada lebaran jadi banyak liburnya. Jadi kemudian hari kerja cuma 15, kemudian uang lemburnya ada lembur dia satu jam, ada 3 jam lembur dan di weekday dan 2 jam lembur di weekend. Kemudian ada potongan dia tidak masuk kerja selama 5 jam, ini keterlambatan karena tidak ada keterangan seperti itu. Kemudian confirm di sini ada confirm. Kemudian sudah, nanti akan hasil seperti ini, teman-teman. Hasil bisa kalian print. Kita tunggu beberapa saat. Nah, itu ya, filenya sudah berhasil ter-download. Ini file dari Bella. Nah, di sini kita bisa kita atur lagi misalnya agar lebih menarik ya, ada gambar logonya dan lain-lain. Nah, di sini ada grocery-nya itu karena ini ada tunjangan THR ya. Pendapatan kuartal itu 8.160.000, kemudian net salary-nya itu 7.733.000, seperti itu. Nah, nggak disangka-sangka ya sudah sampai pengunjung kegiatan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, modul-modul yang saya gunakan pada PT Kita Manufaktur dalam pembuatan proyek akhir. Dan modul-modul ini sangat berguna untuk divisi human resource ya teman-teman, untuk mengontrol karyawan mulai dari kehadiran, cuti, penggajian dan lain, dan masih banyak lah yang lainnya. Masih banyak juga modul-modul ekstra yang menarik teman-teman ya, yang dapat membantu kinerja dari human resource itu sendiri. Nah, kalau gitu sekian. Terima kasih banyak telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.